Ya. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi dari Child Health Nursing. Salah satunya adalah konsep of pediatric nursing. Um, kita tahu ini tampilannya seperti apa ya di sana ya? Kelihatan ini PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Tampilannya ini ya, apa besar ya? Enggak per satu slide besar ya? Iya, Bu. Iya, Bu, besar. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membuka apa namanya bahasan mengenai keperawatan anak. Jadi dibuka dengan konsep dulu ya, di mana kalau kalian ini masuk di keperawatan itu nanti ada bagi-bagian gitu ya, termasuk dengan keperawatan anak. Nah, istilah keperawatan anak itu lebih banyak diterjemahkan atau diberikan dengan the word atau terms pediatric nursing. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan role kita, peran kita sebagai pediatric nurses atau perawat anak. Kemudian kaitannya isu-isu yang berhubungan dengan keperawatan di anak. Kemudian juga mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan karena bicaranya anak, maka keperawatan anak, maka individunya atau subjeknya adalah anak, dan anak itu adalah bagian dari proses dia lahir sampai dengan remaja gitu ya. Jadi itu adalah growth and development in children. Bahasanya adalah pertumbuhan dan perkembangan anak. Atau mungkin suka disingkat dengan tumbuh kembang anak usia bayi, tumbuh kembang anak usia sekolah gitu ya, atau tukem gitu ya, tumbuh kembang, growth and development. Kemudian juga mengidentifikasi kaitan-kaitan yang berhubungan dengan pediatric nursing dari apakah itu traumatik, apakah itu family centered care, dan safety. Oke. Boleh tolong dibacain Yuniar Selfie? Iya, Ibu. Ya, boleh tolong dibacain. Definition pediatric nursing is the science of childcare and scientific treatment of childhood. This branch of medical science deals with the care of children from concepting to adolescence in healthcare. The goal of pediatric nursing is to foster the growth and development of the child and promote an optimum state of health psychically, mentally, and socially, so that the child may function at the peak of his or her capacity. Thank you. Jadi pengertian daripada keperawatan anak atau pediatrik itu nanti akan, mohon maaf ya kalau suaranya latar belakangnya agak ada banyak suara. Ini ibu ada di kampus. Jadi pengertiannya adalah ilmu atau cabang dari ilmu keperawatan, di mana dia akan membahas tentang asuhan keperawatan anak dan penanganan yang saintifik dalam masa anak-anak tadi. Nah, ini ada cabang dari ilmu kesehatan, medical science, deals with yang berkaitan dengan anak-anak, di mana dari mulai conception itu pembentukan janin, jadi sperma dengan ovum itu conception, pembuahan, dibentuk-bentuk lahir, jadi bayi sampai dengan adolescence itu adalah teenager, remaja. Jadi itu adalah membahas dari seputar itu ya. Nah, tujuan daripada keperawat anak itu adalah untuk kita bisa memberikan asuhan keperawatan anak yang dimana tumbuh kembang anak itu optimal. Jadi kalau kita tahu dia adalah seorang bayi, kita tahu bayi itu pencapaiannya untuk motorik kasarnya
adalah bisa nanti di usia 1 tahun mampu berdiri gitu ya. Nah, itu kita harus bisa mencapai ke arah situ. Dan akhirnya bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Sosial itu berarti perkembangan bahasanya, perkembangan bagaimana dia merespon dengan lingkungan sekitarnya. Begitu ada orang baru, dia nanti takut, feel stranger anxiety. Nah, it's okay. Atau perkembangan yang lainnya ya. Seperti dia ketika kita ajak bicara, dia bisa berespon, dia ngerti walaupun dia belum bisa menjawab dengan banyak. Misalnya dipanggil namanya kakak gitu ya, nanti dia akan menengok, gitu. Berarti berespon, berarti secara socially perkembangan bahasanya maupun respon untuk menyikapi sosialnya dia sudah bisa. Nah, itu yang kita harapkan ke situ gitu ya. Jadi jangan sampai kita tahu ada anak bayi yang seharusnya pencapaiannya di situ, tapi di usia seperti itu dia nggak nyampe ke situ. Nah, itu yang kita harus coba benahi ya. Jadi so that children atau so that child may function at the peak of his or her capacity. Jadi dia sampai di pencapaian kapasitas yang optimalnya dia ya. Jadi jangan sampai delay, terlambat atau terhambat, tapi dia harus optimum. Okay, we are going to tell about the role of pediatric nurses. The role of pediatric nurses is a pediatric nurse is a nursing professional that primarily works in the field of pediatrics. So, bicara perawat anak ya, dia akan melakukan kerjanya, role-nya, perannya itu di field, di lahan, di area tentang pediatrics, di anak. Jadi kalau ada seorang perawat yang banyak menangani di ruangan bayi baru lahir atau disebut neonates, itu kita kategorikan dia pediatric nurses. Atau misalnya di ruangan intensive care, ICU, tetapi neonates, NICU, intensive care unit, itu kita kategorikan dia pediatric nurses. Atau misalnya perawat yang lebih banyak ke sekolah, karena kita tahu sekolah itu banyakkan teenager ataupun adolescent, remaja, itu kita tetap kategorikan dia pediatric nurses karena dia bekerja di area keperawatan anak. Jadi anak itu tadi ya dari conception sampai dengan adolescent. Begitu adolescent selesai, dia masuk dewasa itu bukan kategori lagi anak. Kemudian pediatric nurses pastinya akan bekerja sama dengan di dalam tim di kesehatan anak, di mana dia akan nanti bertemu pediatricians. Pediatricians itu dokter anak, dokter yang menangani anak. Kemudian ada spesialisnya lagi ya, dokter spesialis anak, atau kalau kita mungkin DSA, dokter spesialis anak, dan juga termasuk perawat-perawat anak. Nah, ini semua akan membantu dokter anak yang bekerja bersama dengan untuk bisa memberikan penanganan asuhan yang tepat di anak. Kemudian juga kita tahu bahwa role of nurses of pediatric are very knowledgeable about growth and development. Jadi memang mau tidak mau karena subjeknya ataupun individunya adalah anak, maka harus memahami pertumbuhan perkembangan. Oh, kalau saya masuk ke ruangan anak bayi atau ya anak bayi berarti ekspektasinya ataupun kita tahu bahwa dia di bulan ini mencapai apa, di bulan ini mencapai apa dari fisik ataupun tinggi badan, berat badan, panjang badan, gitu, sampai dengan perkembangan yang lain. Saya sedang berinteraksi dengan anak yang kategorinya adalah anak usia toddler ataupun batita 1-3 tahun. Berarti saya paham
pertumbuhan perkembangannya, pediatric nurses must understand, harus paham pertumbuhan perkembangannya dari dia 1 tahun sampai dengan 3 tahun, untuk perkembangan fisiknya, perkembangan motorik halus ya, dengan tangan-tangannya, perkembangan motorik kasarnya dengan postur tubuhnya, sampai dengan perkembangan bahasa sosial dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diketahui, di mana nanti ini berkaitan dengan expertise ataupun apa namanya, pakar ya, pakar, karena di sini anak itu nggak berdiri sendiri, anak itu akan tergantung dengan keluarga. Jadi bagaimana kita melihat keluarga mempengaruhi anak tersebut dan berkolaborasi dengan keluarga tersebut, atau dalam hal ini yaitu orang tuanya, untuk memberikan asuhan keperawatan kepada anak dengan baik. Oke, peran daripada perawat anak itu juga termasuk kita harus memberikan hubungan yang terapeutik. Terapeutik itu harus yang bukan yang sosial, tetapi yang lebih caring kepada si anak ataupun keluarga. Kita juga memberikan peran terhadap family advocacy, jadi bisa mengadvokasi kepada keluarga, ini anaknya perkembangan psikososialnya dia rasa bersalah misalnya. Ini harusnya otonomi, bagaimana untuk bisa ke otonomi, ini cara pencapaiannya misalnya. Kemudian health promotion, termasuk juga memberikan promosi kesehatan sehingga kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang ada. Misalnya, kita tahu bahwa di anak usia 3 tahun, 1 sampai 3 tahun, karena dia sudah bisa berjalan berdiri gitu ya, lari-lari, dia mau coba-coba, padahal dia belum tahu bahaya. Nah, kalau kita letakkan barang-barang yang berbahaya di dekatnya, di jangkauannya dia gitu ya, pasti akan diraih, mudah diraih. Ketika diraih, dia akan mencoba bereksperimen. Eksperimennya salah satunya mengecap atau meraba dan mengecap gitu ya. Dan akhirnya bisa, kalau itu substance ataupun bahan yang kimia bahaya gitu ya, bisa dia minum dan itu akhirnya keracunan. Nah, kita bisa memberikan health promotion dengan cara bahwa di usia seperti itu, jika memiliki anak-anak usia seperti itu, harusnya diajarkan untuk menaruh barang-barang tuh yang jauh dari jangkauannya. Jadi harus diletakkan yang tinggi-tinggi, atau ditutup, dibungkus dengan yang kuat sehingga dia tidak bisa membukanya, seperti itu ya. Itu health promotion. Support and counseling itu sudah pasti, kita mensupport, terus memberikan peran restoratif, kemudian berkoordinasi, berkolaborasi. Ini juga nanti ada hubungannya bagaimana kita memutuskan secara etik, kemudian research, ada penelitian di anak, dan ada healthcare planning, bagaimana kita bisa memberikan perencanaan asuhan keperawatan yang nanti bukan cuma ke anak tetapi kepada keluarga. Nah, ini konsep tentang childcare ataupun konsep dengan anak. Boleh Ibu dibacain, Dea? Dea, boleh bacain? Ya, Ibu. Concept of childcare. Health is a fundamental right of every human being. A healthy child becomes a healthy citizen, and a healthy citizen makes a healthy nation. Concept of child. Oh, itu sama. Konsep Anak mulai lahir sampai dengan 18 tahun, anak dari masih tergantung dengan orang dewasa atau ekonomi dan psikologis, meliputi bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, dan usia remaja. Oke, thank you Dea. Jadi karena kita memberikan asuhan atau care kepada anak, maka kita harus tahu tentang anak itu siapa gitu ya. Anak itu kategorinya siapa aja, siapa yang bisa disebut dengan anak. Nah, tapi kita juga harus tahu tentang sehat. Sehat itu
adalah satu dasar yang penting, di mana itu adalah hak setiap manusia, every human being. Nah, jadi adalah hak untuk setiap manusia, termasuk juga anak, sehingga a healthy child becomes a healthy citizen, and a healthy citizen makes a healthy nation. Karena kalau kita membuat anak sehat, berarti itu akan membuat warga akan sehat, dan warga yang sehat akan membuat negara sehat. Karena anak itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa itu nanti masuk kategori citizen ya, warga negara yang akan mengolah negara tersebut. Ya, sehingga ketika orang-orangnya oke, berarti negara itu akan baik dan healthy ya. Nah, sama seperti misalnya contohnya kalau kita lihat di satu negara ada anak-anak yang banyak dengan retardasi mental gitu ya, idiot gitu, IQ-nya di bawah, yang penampakannya juga dia nggak bisa nggak bisa berinteraksi dengan baik, sehingga ketika dibiarkan, maka itu akan menjadi, dia akan bertumbuh menjadi orang dewasa, dewasanya yang juga tidak optimal. Nah, berarti dia masuk kategori citizen yang tidak baik, yang tidak healthy. Nah, nanti juga nationnya atau negaranya juga menjadi tidak healthy. Itu artinya untuk membuat sebuah negara yang baik, anak-anak juga harus apa namanya, dipikirkan, diconsiderate ya, sehingga itu yang akan terjadi. Nah, anak itu sendiri pengertiannya adalah dia lahir sampai dengan 18 tahun. Kalau di negara kita mungkin ada 17 tahunnya pakai KTP gitu ya, jadi 17 tahun. Tapi secara apa namanya, secara pengertian luas itu dari lahir sampai dengan 18 tahun. Nah, pengertian yang lain juga yang disebut dengan anak adalah dia tergantung dengan orang dewasa, itu orang tuanya ya. Kalau orang tuanya nggak ada, berarti walinya. Secara ekonomi maupun psikologis, dia harus dibiayai hidup gitu ya, karena dia belum bekerja. Walaupun ada kita lihat beberapa di remaja dia sudah bisa bekerja, tapi itu pun nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara keseluruhan. Psikologis artinya di sini harus diarahkan dalam kehidupannya. Nah, tapi konsep ini menjadi bisa dianggap tidak anak ketika walaupun dia misalnya usianya 16 tahun, dia bisa tidak dikategorikan anak walaupun dia 16 tahun, tapi dia udah menikah. Itu udah jadi masuk orang dewasa. Jadi yang disebut dengan anak, lahir sampai dengan 18 tahun. Nah, ketika ada dia di 16 tahunnya itu menikah, itu tidak dikategorikan lagi anak, tapi dewasa. Seperti itu. Untuk rentangannya, itu akan ada klasifikasi. Yang pertama bayi atau infant, kemudian yang kedua batita atau toddler, kemudian yang ketiga itu adalah preschool atau prasekolah, yang keempat itu adalah usia sekolah, school age ya, dan yang terakhir dari runutan klasifikasi itu adalah adolescent atau remaja atau teenager. Nah, biasanya ada 5. Di bayi pun nanti akan dibagi lagi neonates dan bayi. Ya. Oke, ini adalah konsep, dan kita masuk kepada konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita lihat bahwa anak itu dimulai dari pembentukan, dari konsepsi, janin, kemudian sampai lahir sampai dengan remaja. Nah, ketika dia bayi, ini akan bertumbuh berkembang gitu ya, yang dari bayi dia small feature gitu ya, yang kecil, menjadi dia bertambah-tambah secara pertumbuhan sel ya, menambah jadi dia tambah besar, tinggi gitu ya, panjang dan berat. Nah, secara perkembangan yang lain, yang tadinya dia berbaring, dia bisa
supine, kemudian prone atau tengkulap, kemudian duduk, kemudian berguling, dan akhirnya berdiri, berjalan, dan akhirnya bisa berlari dan melompat. Seperti itu. Itu adalah konsep dari pertumbuhan perkembangan anak dengan perkembangan yang lainnya. Oke, ini yang kita akan pelajari. Kita akan memahami pola pertumbuhan dan perkembangan sehingga tadi harus tahu apa yang diharapkan. Oh, usia ini yang kita lihat, yang kita hadapi adalah anak yang usianya 3 tahun. Oke, berarti apa yang diharapkan? Oh, terlalu 3 tahun untuk bahasanya sudah mencapai 3.000 kata misalnya. Jadi dia banyak, dia sudah bisa mengerti perintah, dia sudah bisa balancing antara tangan, mata. Jadi kalau disuruh kancingin baju, gitu ya, kancingin baju bisa, tapi memang agak lama, gitu ya. Dan akhirnya ketika itu tidak terjadi, oh ada penyimpangan atau deviasi atau oh dia terlambat. Atau mungkin ada juga yang lebih cepat gitu ya, ada bisa juga kejadian. Nah, jadi growth and development, growth itu pertumbuhan, development itu adalah perkembangan. Apa yang disebut dengan pertumbuhan atau growth adalah bertambahnya jumlah dan besarnya sel seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Kira-kira apa tuh? Kira-kira apa tuh contohnya yang bisa kita ukur? Tinggi badan. Betul, tinggi badan, Berat berat badan, tumbuh gigi, ya giginya udah berapa banyak, gitu ya. Lingkar kepala, gitu ya, karena ada anak yang lahir, oh ternyata kepalanya lebih, memang bayi kepalanya besar, namun nanti seiringnya akan dia lingkar kepalanya akan sama dengan lingkar dadanya. Nah, bahayanya adalah kalau lingkar kepalanya besar sekali yang namanya ada penyakit hidrosefalus, cairan di kepalanya. Gitu itu di anak ya. Itu jadi yang diukur. Banyak lingkar lengan, kemudian kita lihat lagi nanti ya. Nah, kalau yang perkembangan atau development itu bertambah sempurnanya fungsi tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar. Ya. Jadi sempurnanya fungsi tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar. Contohnya apa? Mungkin Bu Intan tadi udah Berjalan, bisa jalan, Iya, bisa berjalan. ngomong. Iya, berbicara, apalagi good job. Nah, kalau bisa berjalan itu nanti masuk perkembangan motorik kasar, ya. Kalau bisa berbicara itu perkembangan bahasa, karena perkembangan bahasa nanti luas. Dia juga memahami perintah dan juga bisa berbicara. Bicaranya mungkin kalau yang 2 tahun cuman 2 suku kata, 3 kata lah ya. Kalau kayak kita kan bisa subjek, predikat, objek. Pakai kata keterangan, pakai kata penghubung gitu ya. Jadi bisa satu kalimat itu bisa sampai 8 kata. Kalau anak itu mungkin 2 tahun subjek predikat dan itu pun suka dibalik-balik. Bukan saya mau makan, mau makan, atau makan adik maksudnya adik mau makan tapi makan adik gitu ya. Jadi karena dia tadi itu perkembangan bahasa. Jadi perkembangan bahasa lebih besar dari hanya berbicara. Perkembangan bahasa juga termasuk tadi ketika saya bicara kepada anak usia 2 tahun, saya juga tidak akan bicaranya lengkap subjek, predikat, objek, kata keterangan, kata penghubung, dan lain sebagainya. Karena anak itu nggak akan bisa paham yang nanti yang akan dipahami cuma di kalimat, di kata terakhir. Misalnya, Ade nanti sebelum bobo cuci tangan dulu, terus cuci kaki, kemudian makan, minum susu, terus dan ini nih. Nanti yang dia dengar yang terakhir karena itu terlalu banyak seperti itu.
ya. Itu yang disebut dengan perkembangan bahasa. Jadi banyak hal. Jadi selain tadi bisa berjalan perkembangan motorik kasar, perkembangan bisa bicara itu perkembangan bahasa, ada lagi perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik halus dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya, kita pelajari. Oke, ini yang tadi ya, growth, reverse. Camelia, boleh dibacain? Boleh, Ibu. Silakan. Thank you. Growth, pertumbuhan. Growth refers to an increase in physical size of the whole body or any of its parts. It is simply a quantitative change in the child's body. It can be measured in kilogram, meters, etc. Oke, good ya. Jadi tadi seperti yang sudah dibahas, jadi pasti ada ukurannya. Ukurannya tinggi badannya itu sentimeter, meter. Kemudian kalau di lingkar lengan atau lingkar kepala tadi sentimeter. Kemudian kalau berat badan kilogram dan lain sebagainya ya. Ini ya salah satu panduan apa namanya pertumbuhan anak yang dibuat ya. Kalau 1 tahun tuh harusnya begini, 2 tahun harusnya bagaimana, 3 tahun bagaimana, 4 tahun bagaimana, dan 5 tahun seperti apa. Ya. Nah ini juga sama WHO kita juga turunannya ada di negara kita juga. Kalau punya kalian kalau masih ingat kali ya, Posyandu itu ada apa namanya seperti ini. Jadi length or height tinggi panjang badan untuk boys cowok ya anak putra akan berbeda juga dengan anak yang putri. Ya ini biasanya sampai 5 tahun dari bayi sampai 5 tahun untuk melihat apa namanya kalau yang ini kan tinggi ya kalau ini berat badan dia berada di rentang bagus apa enggak ya. Yang optimal itu yang hijau ya yang hijau. Kalau yang ke bawahnya berarti bisa lama-lama pendek ataupun tidak normal ya, dua-duanya tidak normal yang di atas hijau. Kalau yang di atas hijaunya lebih ke arah terlalu tinggi. Kalau yang ini standar untuk apa namanya berat badan, di mana berat badannya ini ketika di luar hijau nih hijau, ini bagus ya, optimum. Di bawah hijau dia berarti bisa dikatakan malnourished atau malnutrisi atau undernourished ya. Jadi berat badannya kurang atau underweight. Kemudian kalau yang ke atasnya itu bisa overweight atau obese ya. Nah, cara naruhnya gitu misalnya anaknya cara bacanya ya ke samping bawah ini adalah usia, di atas lurus ke atas ini adalah weight atau kilogram. Nah ini kita pakai berat badan kita pakai kilo ya. Kalau di negara luar pakainya pounds. Nah misalnya yang datang ke kita itu adalah usia 1 tahun berarti di sini 1 tahun ya. Dia belum 1 tahun, dia cuma 6 bulan, berarti di sini. Nih, jadi satu kotak ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi kalau anaknya baru lahir, berapa bulan? 8 bulan, 12 bulan. Nah, 12 bulan 1 tahun. Ini 1 tahun, 2 tahun, ini 3 tahun, 4 tahun, ini 5 tahun. Ya. Nah, misalnya dia belum nyampe 5 tahun, dia 4 tahun, 36 bulan tuh 3 tahun, 30 bulan berarti 3 tahun tambah 2 bulan ya. Benar gak tuh? 38 bulan. Benar gak?
38 bulan tuh 3 tahun 2 bulan ya? Iya, Ibu. Ya, berarti ambil 3 bulan, 3 tahun, terus tambah 2 bulan. Nah, kita tarik, 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 gitu ya. Nah, harus ada di tarikan ini. Nah, sekarang kita lihat 3 tahun 2 bulan itu, yang 38 bulan itu, si anaknya pas ditimbang berapa? Oh, pas ditimbang dia 12 kilo. Kilo kita tarik, kita tarik, kita tarik, kita tarik. Jadi sini kurang ya, karena harusnya dia di sini. Ini berapa? 14 kilo ya. Kalian kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Ini kan 3 tahun. Yang hijaunya itu di 14 kilo mau ke 15, 4,5 lah. 14,5 gitu. Jadi harusnya dia punya berat badan 14,5 gitu ya. Kalau misalnya 14 kilo dia masih bagus rentangannya. Tapi jangan sampai dia kemerahan bawah atau kehitaman bawah. Atau kemerahan atas atau kehitaman atas. Nah, itu yang tidak bagus. Nah, cara-cara bacanya begitu sama kayak tinggi badan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke development. Oke, boleh minta tolong dibacain Amelia Nabila. Development or perkembangan. Development refers to a progressive increase in skill and capacity of function. It is a qualitative change in the child's functioning. It can be measured through observation. Ya, thank you Amelia. Jadi perkembangan itu adalah peningkatan kemampuan maupun kapasitas fungsi ya. Dan ini kualitatif. Kalau yang tadi kuantitatif diukur, ini kualitas. Jadi yang tadinya dia lahir cuman oe gitu ya, begitu 1 tahun berikutnya dia bisa dada gitu, atau mimi, atau apa lagi ya, pup gitu ya misalnya. Jadi kan ada perubahan ya, ada perubahan secara kualitatif. Dan itu bisa diukur dengan observasi gitu ya. Kalau yang tadi diukur dengan bentuk ukurannya segini kilo, segini sentimeter. Ya, jadi kalian harus memahami antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Karena itu sering ditanyakan di ujian, bahkan di ujian ujian kompetensi ya. Nah, ini yang disebut dengan development. Ini development gross motorik atau motorik kasar. Jadi 3 bulan itu rolling over. Kemudian secara motorik halusnya dia itu grasping, rattle tuh bisa megang mainannya. Jadi kalau begitu lahir kita taruh bayi ke tangannya, itu belum tentu dia bisa megang erat ya, bisa lepas. Seperti itu perkembangan motorik halus. Nah, seperti ini 5 bulan duduk tanpa disupport, jadi dia nggak akan jatuh. Tapi kalau yang masih awal tuh mesti di hold ya, kepalanya, lehernya supaya nggak melorot gitu, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan banyak bahas di per usia untuk lebih detailnya. Tapi ini mau menjelaskan bahwa ini ada perbedaan. Dia sampai jumping, sampai dia bisa naik ke tangga gitu ya, di usia berapa tahun ataupun berapa bulan. Nah, ini juga perkembangan sosial ya. Jadi dia sampai bisa berinteraksi, mengenali yang datang itu ibunya,
mengenali yang datang, yang gendong itu orang lain, gitu, yang dia belum kenal, dan lain sebagainya. Di bawahnya ini adalah perkembangan kognitif atau otak, gitu ya. Begitu dia dapat 2 gelas, gitu, di usia ini, dia tahu itu adalah bentuk yang sama, dan artinya adil, gitu ya. Tapi ketika ditaruh di satu lagi wadahnya, wadah yang pipih, otomatis kan kalau pipih ya lebih pendek ya airnya, gitu ya. Padahal sama aja sih masanya atau berat volumenya sama aja. Cuman bagi anak yang usianya kognitifnya, perkembangan berpikirnya belum sampai ke situ, dia pikir itu sedikit, banyakan yang ini, gitu ya, banyakan. Nah itu makanya juga kita bisa berpikir bahwa ketika kita bicara sama yang 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun, kita tidak boleh ekspektasi dia harus bisa ini banget, gitu ya, harus ngerti banget, belum tentu, karena tadi kognitifnya, perkembangan kognitif, dan lain sebagainya. Ya, ini tadi ya contoh dari growth, bisa height, HT, tinggi badan, weight, berat badan, head and chest circumference itu adalah head, lingkar kepala, chest circumference, lingkar dada. Physiological growth termasuk vital sign, data-data tanda-tanda vital seperti nadinya berapa, pernafasan RR-nya berapa di bayi, di anak berapa, tekanan darahnya, dan lain sebagainya. Types of development, perkembangan motorik, tadi ada 2, motorik halus, motorik kasar. Cognitive development, perkembangan kognitif, ya, perkembangannya atau pikiran. Emotional development, perkembangan emosional. Kemudian social development, perkembangan sosial. Nah, pola perkembangan yang ada adalah pola perkembangan itu ada cephalocauda, itu jadi perkembangan yang mulai dari kepala sampai ke jari-jari. Jadi dari yang kepala itu kan isinya otak itu ada bertambah sampai ke jari-jari. Jadi jarinya bisa berfungsi dengan lebih bahasanya lebih lentur, lebih kompleks. Kan kalau kita ngambilin biji beras terus dijepit begini ya, terus bertahan, itu kan kemampuan motorik halus yang cukup tinggi ya, karena susah untuk menjepit, gitu ya, seperti itu. Proximo-distal itu adalah pola perkembangan dari dalam center tubuh sampai ke periferal. Jadi pastinya organ-organ tubuh yang begitu dia lahir, jantungnya bertambah, paru-parunya, kemudian dan lain sebagainya sampai ke periferal, ke yang ujung-ujung. Kemudian simple to complex. Simple to complex tuh dari yang sederhana sampai kompleks. Bayi baru lahir itu pasti akan punya pertambahan perkembangan dari dia posisi telentang, kemudian tengkurap, berguling, duduk, bisa ngangkat kepala, gitu ya, sampai berdiri, terus akhirnya berdirinya bisa kuat, berjalan, dan lain sebagainya. Itu dari yang simple ke kompleks. Jadi nggak mungkin dari kompleks terus ke simple. Itu urutan, ya. Dan sequential, berurutan. Dan ini interdependent. Interdependent tuh berkaitan, berhubungan. Jadi anak usia 36 bulan, 12 bulan, 24 bulan lah, 24, berarti 2 tahun ya, 18 bulan, itu 18 bulan, 1 tahun, 6 bulan, itu sudah bisa kita ajarkan toilet training. Toilet training tuh buang air kecil atau buang air besar. Nah, kenapa bisa? Karena pola pertumbuhan dan perkembangannya juga sudah mengikuti.
secara perkembangan bahasa dia sudah bisa mengatakan pipis atau enggak pup gitu ya. Atau bahasanya kalau mau buang air besar, buang air kecil lah ya, pasti udah bisa. Kemudian secara perkembangan motorik kasar, dia sudah bisa berjalan dan menuju ke arah perkembangan kognitifnya, dia sudah bisa menuju ke arah kamar mandi gitu ya, atau toilet yang biasanya di rumahnya. Kemudian secara perkembangan motorik halusnya, dia sudah bisa pegang baju celananya atau roknya untuk dia turunkan atau diangkat untuk bisa pipis. Dia udah bisa jongkok atau berdiri. Kalau yang cowok berdiri, yang cewek jongkok. Terus itu jadi udah banyak ya. Jadi berkaitan semua, mempengaruhi dari motorik kasar, motorik halus, bahasanya. Oh ya, satu lagi secara organ tuh pertumbuhannya itu pas mau pipis itu bisa nahan gitu ya. Jadi kalau waktu bayi kan nggak nahan, belut keluar aja gitu ya pipis. Kalau ini udah bisa nahan, ureter sphincternya berjalan dengan bagus gitu ya. Jadi bisa nahan, bisa tunggu tunggu tunggu, bentar lagi mau ke kamar mandi, tahan-tahan gitu ya. Pas kamar mandi disuruh jongkok, ser gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa diajarkan di usia seperti itu dari mulai 18 bulan sampai ke atas karena itu tadi ya, semuanya sudah mulai berfungsi seperti itu. Satu contoh. Oke, hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang, tumbang itu bukan jatuh ya, tumbang itu pertumbuhan, tumbuh, bangnya itu kembang, pertumbuhan dan perkembangan. Singkatan aja nih. Atau kadang-kadang suka menemukan kalimat tukem, tumbuh kembang. Kalian ada di sekolahan PAUD gitu ya, 3 tahun. Pada saat usia 3 tahun, ada di sekolah itu ada 10 anak yang 3 tahun, tapi kok beda-beda. Ada yang pemalu, ada yang aktif sekali, nggak mau duduk, ada yang sudah ngomongnya kemana-mana, ada yang macam-macam. Nah, kenapa sama-sama usia 3 tahun, tapi kok beda-beda gitu ya? Harusnya sama gitu ya? Enggak. Karena ini ada yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu secara genetik. Ketika orang tuanya itu berperawakan yang besar atau kecil, pasti akan mengikuti anaknya. Warna kulit, warna mata, warna rambut, ukuran tubuh, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kalian kepengen memiliki keturunan yang maunya upgrading gitu ya, maka genetiknya pun harus dilihat seperti itu. Kemudian walaupun kesini-sini sih bisa ya, banyak hal dirubah ya, tapi sifatnya misalnya warna rambut dicat gitu bisa sih, tapi tetap kembali ketika orang tuanya rambutnya, ketika kita orang Asia itu lebih banyak rambutnya hitam, ketika kita orang Eropa itu lebih banyak bule atau blonde gitu ya, seperti itu sebagai contoh. Nah, hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan juga termasuk lingkungan. Bagaimana lingkungan rumah, ketika rumahnya itu tinggal di banyak teman-teman sebayanya atau tidak banyak teman sebayanya, dia akan menjadi berbeda. Anak yang tinggal teman sebayanya nggak banyak, atau dia cuma sendirian, dia tidak terlalu banyak mengeksplor tentang bermain. Seperti itu ya. Tetangga juga, jumlah saudara anak yang lahir dari anak tunggal akan punya karakteristik yang berbeda dengan anak yang lahir dari anak 4 bersaudara atau 10 bersaudara.
akan berbeda. Urutan posisi saudara juga. Ketika anak itu lahir, di urutan anak pertama akan berbeda, dia anak yang kedua, anak yang ketiga, atau anak yang bungsu. Seperti itu. Ketersediaan pelayanan kesehatan juga mempengaruhi, karena kalau pelayanan kesehatan dekat, berarti anak itu akan otomatis sering dimonitor kesehatannya. Kalau anaknya sehat, berarti dia akan optimal mencapai pertumbuhan dan perkembangan. Yang lain-lainnya juga agama, budaya, lokasi kelahiran itu mempengaruhi. Jadi bisa ditemukan ada anak di rumah sakit, walaupun dia cowok gitu ya, disuntik dia nggak nangis-nangis. Tapi ada dia juga cowok, disuntik, bukan disuntik deh, cuman ditensi, di apa? Dipegang-pegang, dipalpasi, dia nangis jerit. Kenapa? Karena yang satu yang nggak nangis, budayanya mengajarkan kalau anak cowok itu jagoan, nggak boleh nangis. Jadi disakitin apapun dia nggak nangis gitu. Nah itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Struktur keluarga juga mempengaruhi. Keluarga yang nuklear itu inti ya, ibu bapak itu punya anak, itu anak akan lebih konsisten karena bapaknya bilang enggak, ibunya akan ngikutin. Tapi kalau dia di extended family, keluarga besar, yang ada neneknya, yang ada bibinya, yang ada pamannya, yang ada eh, ponakannya dan lain sebagainya, begitu dia kepengenan, misalnya dia nggak mau tidur siang gitu ya, bapak ibunya konsisten. Tapi karena dia tinggal banyak orang, dia lari ke neneknya. Neneknya bilang udah nggak apa-apa, akhirnya dia nggak tidur siang. Nah itu juga mempengaruhi tumbuh kembang, sehingga nanti dia lebih banyak tidak disiplin bahasanya. Single parent family ini keluarga yang dibesarkan orang tua sendiri ya, ini juga berpengaruh. Karena pernah dengar cerita ada anak yang kok saya dijemputnya ibu dulu, kok nggak bapak gitu misalnya. Tapi anaknya nggak tahu bahwa itu dia single, dia berasal dari keluarga yang cuman orang tuanya single gitu ya. Tapi karena dia anak kecil, dia nggak paham, tapi dia kepengen gitu untuk karena dia melihat yang lain-lainnya yang jemput itu ayah ibunya gitu ya, lengkap dan lain sebagainya. Step family or blended family ini keluarga yang ditambah dari keluarga yang lain misalnya. Dia orang tuanya jadi nikah lagi sama yang lain, udah bawa anak ataupun bawa keluarga gitu ya. Jadi ibu tiri ataupun ayah tiri seperti itu. Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan juga termasuk ukuran besar keluarga ya tadi ya, kayak tadi extended, semakin dia banyak, semakin dia bisa, bahasanya apa ya? Bahasanya pemanja kali ya. Jadi yang di sini nggak bisa, dia lari ke tempat yang lain yang bisa, yang disayang, misalnya ke neneknya, ke kakeknya, dan lain sebagainya. Faktor keluarga yang mempengaruhi anak juga termasuk urutan saudara dan jenis kelamin saudara. Ada yang lahir dari banyak anak yang cowok, dia cewek sendiri, itu yang ceweknya lebih tomboy, tak jadi. Ya karena yang banyak cowoknya itu mainnya main cowok gitu. Jadi dia ikut-ikutan, manjat-manjat gitu misalnya. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang juga termasuk perilaku orang tua. Orang tua yang suka marah-marah, nunjuk-nunjuk, dia juga ikut, dia namanya imitasi ya, gitu-gitu. Makanya kadang-kadang saya juga harus menahan diri untuk kalau anak nggak melakukan sesuai apa yang kita mau gitu ya, untuk tidak marah. Bukan nggak boleh nggak marah ya, marah, tapi hati-hati karena anak-anak itu akan bisa copy paste seperti itu. Itu juga mempengaruhi. Nanti makin dewasa dia copy paste ke lingkungannya, misalnya makin dewasa tuh maksudnya kayak teenager nih, remaja. Lingkungannya merokok, dia akan ikut merokok seperti itu. Perceraian budaya itu tadi ya, itu juga mempengaruhi. Nah ini juga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau orang tuanya
itu punya aturan di rumah otoriter, ini juga mempengaruhi. Anaknya biasanya jadi diem, tapi ketika di luar jadi kerasak tusuk biasanya. Ya. Tapi kalau anak ini tumbuh dari demokratis tuh mau apa, kenapa ini, boleh ini, tapi nanti konsekuensinya ini ya, gitu ya. Eh, itu biasanya anaknya jauh lebih demokratis juga berpikir gitu ya. Laissez-faire itu eh, nggak dipeduliin. Jadi anaknya mau makan dibiarin, nggak makan dibiarin, makan dibiarin, udah pulang sekolah dibiarin gitu ya. Ada tuh laissez-faire. Nah ini juga mempengaruhi perkembangan anaknya juga akan tumbuh dengan pembiaran juga. Functional versus dysfunctional family. Konsep perkembangan pada anak, nanti kita akan lihat perkembangan psikoseksual, itu yang memberikan teorinya Sigmund Freud. Kalian harus kenalan ya, suka nggak suka, ingat bahwa mereka memberikan konsep, kalau psikososial itu Erik Erikson, kognitif itu Jean Piaget, moral Lawrence Stolberg. Ini perkembangan psikoseksual Freud dari anak usia bayi sampai dengan anak usia remaja. Ada perkembangan stage oral, stage anal, stage palik, dan stage latency. Nanti kita akan bahas satu-satu ya di setiap usianya. Kalau perkembangan psikososial menurut Erikson ini adalah pencapaian yang harus dicapai ketika dia masa infan, dia harusnya rasa percaya, ya, trust, jangan mistrust, jangan tidak percaya. Nah, ketika dia di anak toddler ataupun di masa batita, harusnya dia otonomi. Jangan sampai dia tumbuh menjadi anak yang rasa bersalah ataupun rasa yang ragu-ragu, jangan. Ya. Menurut Erikson, prasekolah ini harusnya mencapai inisiatif. Wah, ayah pulang nih, dia bawain tasnya ayah atau dia bawain minum ayah. Itu kan berarti kan untuk seusia prasekolah 3 tahun ke atas, dia berinisiatif. Jangan sampai dia guilt, jadi anak yang tumbuh dengan rasa bersalah, takut gitu ya, karena banyak kan dimarahin terus. Jangan gitu ya. Jadi dia merasa itu nyapu salah. Padahal memang sih sebetulnya di usia gitu kalau nyapu kotor ya. Tapi karena nggak diajarkan, dibatasi, akhirnya dia merasa bersalah. Ketika masuk di usia sekolah, school age, ini pencapaiannya harusnya berindustri, memiliki kemampuan. Jangan sampai anak di usia sekolah dia rendah diri. Rendah diri bukan rendah hati ya, rendah diri. Jadi minder, merasa nggak percaya diri, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah proses berpikir ataupun perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif yang tadi ya. Ini yang mengemukakan adalah Jean Piaget, itu dari pemikiran sensori motor, kemudian pemikiran praoperasional, kemudian masuk ke operasi konkret dan formal operasi. Kalau yang sensori motor 0 sampai 2 tahun, preoperasional itu 2 sampai 7 tahun, dan konkret operasi itu 7 sampai 11, dan formal operasi itu lebih dari 11 tahun. Jadi kalau kita ngajarin air dari mana gitu ya, air itu ada uap, terus di awan hujan dan nanti hujan turun jadi air, itu yang akan bisa memahami adalah di usia formal operation ini, pemikiran yang formal. Kemudian yang konkret operasi ini, dia tahu bahwa tumbuhan bertumbuh dari biji. Ketika dia tahu ada biji yang ke tanah, terus nanti dia lihat tumbuh. Concrete operation. Nah, kalau yang 2-7 tahun ini, itu dia masih berpikir egosentris, dirinya sendiri. Jadi jangan mengharapkan
anak 2 tahun itu, yuk kita berbagi makanan ini ke orang nggak mampu misalnya gitu ya. Itu jangan mengharapkan dia langsung, oh iya gitu. Enggak, karena dia masih berpikir egosentris, masih berpikir dirinya sendiri. Dia ada coklat, kalau bisa coklat buat sendiri. Jarang akan berbagi kepada kakaknya ataupun yang deket sama dia. Makanya diajarin berbagi. Karena dia berpikirnya dari sudut pikirannya sendiri tentang diri. Kemudian berpikir tentang ketika jatuh sakit, oh sakit gitu ya, karena dia ngerasain. Atau misalnya licin jatuh, oh basah licin gitu ya. Atau ada air basah, oh yang disebut ini basah gitu. Itu transductive reasoning. Nah, kalau sensori motor itu ini di usia bayi sampai dengan 2 tahun itu, kalau ada yang muter-muter-muter, mainan muter-muter, dilihat, oh ada gerakan-gerakan muter. Itu disebut sensori motor. Ya, jadi makanya anak itu bicara contoh kalau orang tuanya bawa sesuatu, ketika anaknya banyak tuh harus bawa yang sama persis karena dia belum sampai tahu bahwa eh, kalau kalau ukurannya tadi contoh tadi ukurannya banyak itu banyak gitu ya, seperti itu. Jadi ini kembali lagi pemikiran kognitif ataupun perkembangan kognitif. Oke, untuk perkembangan moral, setiap anak sudah mengenal moral, tetapi disebut level prekonvensional, level konvensional, dan post konvensional level. Jadi moral yang didapatkan di anak waktu 1 tahun itu, dia nggak tahu tuh kalau moral umumnya adalah misalnya membunuh itu salah gitu ya, membunuh itu salah. Dia belum tahu. Tapi kalau 2 sampai 3 tahun, ketika ibunya marah, jangan gitu ya, berarti oh dia salah berarti dia nggak benar gitu. Atau nggak bisa, iya anak pinter, berarti moralnya bagus menurut dia. Itu, jadi itu yang disebut pre-conventional level. Jadi di usia seperti itu belum tahu bahwa apa namanya berbohong itu salah di usia seperti itu. Tapi nanti seiring perkembangan kognitifnya bertambah, kayak tadi kan ya, jadi dia bisa reasoning, punya alasan, berpikir nggak egosentris. Nah, itu akan mengikuti semuanya. Ini konsep di anak adalah tidak boleh traumatik, sehingga jangan membuat trauma ya. Ini banyak nanti kita pakai di rumah sakit. Jadi kalau mau nyuntik jangan langsung nyuntik. Kasih tahu dulu. Dia juga kenal sama kita orang asing ya. Jadi harus ada ibunya, ada bapaknya, atau orang yang dikenal ya. Jangan sampai bikin traumatik, itu salah satu contoh. Dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Ini ibu kenalin aja. Harus ada safety ya. Harus ada safety karena anak itu belum tentu tahu bahaya. Dia sukanya jalan-jalan-jalan, padahal di depannya ada jurang. Dia nggak tahu bahaya. Ketika dia jatuh, bukan dianya yang nakal, bukan. Karena dia nggak tahu itu bahaya. Nah, berarti harus dicegah bahayanya. Misalnya ada air-air, berarti airnya harus dibersihin gitu ya. Udah tahu kita bawa ke kolam renang, ya anaknya jangan ditinggalin. Karena kolam renangnya mungkin lebih besar dan dia akan bisa tenggelam. Seperti itu. Ya, seperti itu. Dan semuanya harus family centered care. Apa yang disebut family centered care ini adalah karena anak itu ada bagian dari keluarga, maka keluarga harus dikenali sebagai sesuatu yang konstan. Jadi kalau ada apa-apa di anak, kita jangan rasa so tahu, kita harus koordinasi dan kolaborasi dengan keluarga, karena dia jauh lebih tahu. Karena begitu lahir, anak yang dilihat pertama kali adalah ayah ibunya. Jadi walaupun kita perawat yang sangat ramah gitu ya, buat dia baru, jadi dia akan takut dan asing.
Oke, ini selesai materi. Berikutnya adalah beberapa gambar yang akan kita lihat dan please feel free untuk meresponi, untuk menjawab karena nggak ada yang salah. Ini hanya mencoba me-overview pengalaman-pengalaman kita ataupun hal-hal yang terkait dengan anak ya. Oke, oke, ini ada gambar pertama. Kira-kira gambar ini apa yang bisa diceritakan? Silakan baca kalau mau dibacain head apa key apa head topics-nya juga boleh. Kira-kira di gambar itu apa yang kita lihat? Oke. Ada yang mau mencoba? Coba boleh Titis Dwi Isna ini kira-kira apa aja yang bisa dijelaskan di gambar ini? Ya, Ibu. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Yang saya lihat dari gambar, banyak orang lagi ngajak bermain. Dan apa ya? Dan memberitahu anaknya bahwa dunia luar itu lebih asik. Oke, good job. Good job, Titis, usahanya, good job. Ada lagi yang mau menambahkan? Berkemah itu ya, Bu. Kenapa Saskia? Berkemah. Ya, berkemah ya. Oke. Apalagi? Ada lagi, Bu. Lagi refreshing keluarga bersama alam bebas. Refreshing keluarga, Konradus. Konradus Mote. Panggilannya apa nih, Konradus Mote? Panggil aja Bu Mote. Oke, bagus. Good job Saskia dan good job Mote. Is there any else? Saya, Bu. Oke, Fani. Ini keluarga lagi piknik di taman. Oke, good job. Semuanya sudah sangat berusaha dan semuanya benar ya, jadi nggak ada yang salah. Gambar ini menjelaskan memang keluarga dengan anak-anak dan ini contoh keluarga yang extended. Extended itu keluarga yang besar. Jadi keluarga besar jadi ramai sekali dan mereka melakukan satu kegiatan tadi piknik di park, di taman ya. Atau mungkin juga di situ berkemah bisa jadi. Di sini menggambarkan anak ketika berada di dalam keluarga dan itu adalah sesuatu yang konstan di anak, sesuatu yang konstan di anak, ada keluarga dan punya keluarga yang besar, ini akan mempengaruhi karena dia banyak melihat ya, banyak melihat dan banyak copy paste. Dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Good job. Okay, ini another pictures to tell. Is there anyone else to volunteer? Next picture 2. Seorang anak yang sedang belajar membaca dengan ayahnya, Bu. Ini siapa nih yang ngomong? Bunga ya? Junior, Ibu. Junior. Oh ya, oke. Gimana Junior? Seorang anak yang sedang mulai belajar membaca dengan ayahnya atau kakeknya. Ini ya, ini kakeknya katanya. Grandparents. Oke, belajar ya. Oke. Good job, Junior. Oke, jadi gambar ini adalah bahasa Inggrisnya ya. Junior bisa baca nggak? Bisa kelihatan nggak nih gambarnya? Apa figure 2, 3 bisa nggak dibacain itu? Bisa, Ibu. Oke, coba bacain.
This The child. child lived with his mother and grandparents following the divorce of his parents. Special attention provided by his grandfather is helping him to adapt to the change in his family, and it enabled to the mother to work feelings confident that her son is safely cared for before and after school. Iya, ini gambar di mana anak yang hidupnya sama ibunya dan kakek neneknya dia, grandparents-nya, kakek neneknya setelah perceraian orang tuanya. Yang menjadi special attention ataupun menjadi perhatian adalah orang tua, grandfather, kakeknya yang membantu dia beradaptasi dalam perubahan keluarganya itu. Dan membuat juga si ibunya jadi bekerjanya lebih pede karena bisa ninggalin anaknya ya. Karena anaknya nggak sendirian. Karena di usia seperti ini, anak nggak bisa ditinggalin sendiri. Dia harus butuh orang melihat ya, karena dia belum tahu bahaya. Dia harus dipenuhi kebutuhannya, misalnya makanannya gitu ya, pakaiannya dan lain sebagainya. That her son is safely cared, artinya aman ya, sebelum dan sesudah sekolah. Nah, ini adalah gambaran juga yang bisa ditemukan. Ada anak yang berasal dari keluarga yang mungkin tadi ya single parent family yang tadi, karena nggak lengkap ayah ibunya, tapi didukung dalam hal ini, kasus ini dia dibantu, disupport oleh kakek neneknya. Tapi itu pasti akan ada perubahan di anak. Jadi nanti yang akan mempengaruhi anak. Oke. Kira-kira ada yang mau ditambahin dari apa yang digambar ini sesudah dibaca? Kira-kira apa yang terjadi atau bagaimana? Oke, baik. Next slide. Ada yang mau baca? Atau ada yang mau berkomentar? Ibu yang sedang menemani anaknya makan. Betul, Alda. Orang tua. Alda apa Dinda nih? Dinda ya? Itu tadi Alda, Bu. Alda, tadi Alda. Oke. Ya, Alda betul. Ada ini tulisannya bisa kebaca gak? Adolescents. Adolescent will become single parent after have changed with full time care of the infant. Ya, thank you. Jadi di sini adalah gambar adolescent. Adolescent itu remaja yang jadi single parents. Dia remaja yang udah jadi orang tua, udah punya anak tapi single. Dan ini akan membawa tantangan karena dia harus nyelesain sekolahnya, menghadapi waktunya, me time-nya dia kurang, dan harus membagi waktunya untuk mengasuh infant. Infant itu bayi ya. Bayi itu kan harus benar-benar dijagain ya 24 jam. Dia nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini gambaran yang dihadapi, gitu ya. Kalau punya kasus di mana ada orang tuanya remaja, itu butuh support yang butuh support banget karena nggak gampang. Oke, thank you. Oke, ada 2 gambar lagi. Is there anyone else to try? Oke, Bunga. Lagi kumpul keluarga ini. Yes. Oke, good job. Gambar ini bisa membantu kita untuk ini nih, ngasih ide ya. Ngasih ide ini tulisannya adalah family time is important. Jadi waktu keluarga itu penting. Karena sesibuk-sibuknya orang tua ya, kalau kumpul bareng-bareng, terus di sini katanya especially during those times when all members of your family need to work together.
ya untuk mencapai tujuan common goal. Jadi nanti di sini Bapak Ibunya ngasih mana nih apa yang harus dibantu dan apa yang harus dikerjakan. Bagus begini. Ya. Padahal anaknya banyak ya, 3 ya. Tapi diusahakan. Gitu. Saya juga belajar untuk ini. Kalian juga harus belajar karena kalian nanti jadi orang tua ya. Oke. Next, one slide more. One slide more. Orang tua yang mengadopsi anak dari etnis yang berbeda, Ibu. That's right, Davina. Good job. Nice try. Everyone, good job ya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan Davina ya. In real time or in the next time ada yang adapted ya. Nah, ketika adapted terus yang diadopsi itu juga beda keluarga, beda budaya, beda genetik, itu butuh tantangan ya. Nah, kita yang menjadi tenaga kesehatan harus bisa membantu untuk mereka beradaptasi ya. Karena mereka harus belajar banyak hal, bukan cuma budaya, tapi anak itu anak yang bukan hasil, kalau yang tadi ya, kalau kita bandingin sama yang tadi Davina yang single mother, tapi dia remaja, tapi dia punya anak sendiri gitu ya, itu walaupun dia juga remaja punya anak sendiri, ngerjain sendiri, itu juga tantangan, dan ini bukan anaknya sendiri gitu, itu akan juga punya tantangan. Kalau yang di situ karena rasanya anak sendiri, ketika anaknya sakit dia juga akan merasa sedih, itu pasti ya. Tapi kalau yang adopsi ya kita mana tahu ya apakah dia bereaksi juga untuk sedih ya. Karena ini yang bukan dari rahimnya sendiri bahasa kata ya. Nah ini juga yang jangan sampai yang mengadopsi nggak happy dan akhirnya membiarkan anak tersebut. Nah itu salah satu gambaran-gambaran yang terjadi. Dan ini bisa kita pelajari untuk kita menjadi lebih paham menjadi perawat anak. Oke, good job everyone. Sepertinya itu sudah jam 12 lewat dan kalian harus istirahat dan nanti ada kuliah lagi nanti? Ada, Bu. Ada, Bu. Baik, Ada, saya selesaikan. Sebelum saya live, ada yang mau ditanyakan? Mau curhat juga boleh? Tidak, Bu. Baik, tidak, Bu. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Ibu izin live. Selamat siang. Nanti materinya Ibu kirim di WA grup aja ya. Stopped. Baik, Ibu. Baik, Oke. Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Terima Ibu. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.